Shalom, sini saya akan menyampaikan firman Tuhan yaitu yang berjudul Peranan Roh Kudus dalam Inkarnasi. Yang pertama, ya di sini saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, Roh Kuduslah yang menjadikan Maria mengandung, yaitu yang di dalam Matius 1 ayat 18-20 yang dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yesus suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ya, jadi di sini dikatakan bahwa Maria itu kandung dari Roh Kudus, bukan itu melalui hubungan antara manusia, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Yang di dalam Lukas 1 ayat 34-35 dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Yang dilahirkan oleh Maria bukanlah pribadi manusia, tetapi pribadi anak Allah. Yang kedua, Roh Kudus menguduskan hakikat manusia dari Kristus dari saat pertama pembuahan dan menjaganya dari polusi dosa. Itu yang terambil dalam Yohanes 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yang kedua, Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi bahwa Maria mengandung bukan dari seorang laki-laki masih belum cukup untuk menyebabkan Yesus itu lahir suci, karena Maria juga adalah orang yang berdosa. Masih dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk menyucikan bayi Yesus sejak dari saat pertama pembuahan, supaya Yesus betul-betul suci. Yaitu ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu doktrin ini bukan hanya tidak punya dasar kitab suci sama sekali, tetapi juga bertentangan dengan banyak ayat kitab suci, yaitu seperti di dalam Ayub 4 ayat 17, Ayub 25 ayat 4, Roma 3 ayat 10, dan lain sebagainya. Ayat ini menunjukkan bahwa semua manusia berdosa. Satu-satunya orang yang dikecualikan dalam kitab suci hanyalah Yesus. Jadi di dalam Alkitab itu satu-satunya orang yang dikecualikan dalam kitab suci itu hanyalah Yesus saja. Kitab suci tidak pernah mengecualikan Maria, yaitu yang dalam Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita semua ini tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, dan tidak ada seorang pun yang berakal budi, seorang pun tidak ada yang mencari Allah.
Yang ketiga, doktrin ini mempunyai konsekuensi logis sebagai berikut. Kalau Maria harus suci supaya Yesus bisa suci, maka demikian juga kedua orang tua Maria harus suci supaya Maria bisa suci. Dan keempat, kakak nenek Maria harus suci supaya kedua orang tua Maria bisa suci. Dan kalau ini diteruskan, maka akhirnya Adam dan Hawa pun harus suci. Ini jelas merupakan pandangan yang tidak alkitabiah, yang orang Roma Katolik pun tidak akan mau menerimanya. Selanjutnya itu, kalau memang fakta bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perawan itu belum cukup untuk menyebabkan Yesus lahir suci, dan masih dibutuhkan penyucian dari Roh Kudus. Lalu untuk apa Yesus harus dilahirkan dari seorang perawan atau perempuan yang mengandung tanpa hubungan seks dengan laki-laki? Mengapa tidak menggunakan kelahiran biasa saja dan ditambah dengan penyucian dari Roh Kudus? Yaitu, yang pertama, sekalipun kelahiran dari perawan masih belum cukup untuk membuat Yesus lahir suci, tetapi setidaknya dengan cara ini bisa ditambahkan penyucian dari Roh Kudus sehingga Yesus lahir suci. Tetapi kalau digunakan kelahiran biasa sekalipun ditambahkan penyucian dari Roh Kudus, tetap tidak mungkin Yesus lahir suci. Yang kedua, tidak terlalu cocok bahwa pribadi yang adalah Allah dan manusia itu dilahirkan dengan cara yang seperti kita. Harus dengan cara yang berbeda supaya cocok dengan kewibawaan pribadinya. Selanjutnya yang kedua itu penderitaan Yesus. Kristus menderita sepanjang hidupnya. Yang pertama, ia menderita karena ia yang suci harus hidup di tengah-tengah orang-orang berdosa. Bandingkan dengan dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8 yang dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Adalah sesuatu yang aneh kalau banyak orang Kristen yang bukannya menderita tetapi sebaliknya justru merasa senang kalau bergaul atau berkumpul dengan orang-orang yang brengsek. Apakah saudara-saudara termasuk orang yang seperti itu? Yang kedua, ketaatannya menyebabkan ia menderita. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ada banyak ketaatan yang bisa menyebabkan penderitaan, bahkan penganiayaan. Misalnya kalau kita mau hidup dan berkata jujur, atau kalau kita menegur orang yang berbuat dosa dan sebagainya. Kristus rela menderita demi mentaati firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, ia menderita karena serangan setan, yaitu yang dalam Lukas 4 ayat 1-13. Ingat bahwa ketidakbisa berdosaan Kristus tidak berarti bahwa ia tidak menderita pada waktu mengalami serangan setan. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Ya, di sini saya akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang berdosa, dan sebetulnya saudaralah yang mengalami penyaliban yang mengerikan. Tetapi Kristus sudah mengalami penyaliban ini supaya saudara bebas dari hukum Allah, asal saudara mau percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Sudahkah saudara percaya dan menerimanya? Inilah menjadi satu hal yang harus dihindari dalam menanggapi apa yang Kristus lakukan atau alami bagi kita, ialah sekedar atau hanya merasa kasihan kepada Dia.
Pada waktu Yesus memikul salib keluar kota, terjadi peristiwa yang diceritakan dalam Lukas 23 ayat 27-32, di mana banyak perempuan menangis dan meratapi dia. Tetapi lalu justru ditegur oleh Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.